Cek. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi efek Doppler. Ya, fenomena efek Doppler ini sangat sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ya zaman sekarang di bisa kita bilang di era pandemi ini ya. Itu banyak ambulan yang notabene mengangkut pasien ataupun suspek dari penderita COVID-19 gitu ya. Kita dengar itu kan sirinenya, mobil itu membunyikan sirine. Nah, yang kita dengar itu frekuensi sirine yang disampaikan ya tidak sama gitu ya. Ini dia frekuensi sirinenya berbeda ketika dia akan melewati kita dan setelah melewati kita. Selain ambulan itu ada juga mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam kebakaran juga dalam keadaan darurat dia pasti membunyikan sirine. Dengan kecepatan yang cukup tinggi ya tentu akan terdengar jelas perbedaan frekuensi yang kita dengar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini banyak sekali penerapannya. Oke, kita lihat di sini. Nah, terkait tentang efek Doppler. Oke. Ya, apa sih itu efek Doppler? Itu adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif antara sumber dan pengamat. Nah, kalau dalam hal ini ya, dari gambar ini yang mana sih yang menjadi sumber dan yang mana menjadi pengamat? Oke, kita lihat dalam hal ini ya, ambulan ini adalah sumber. Ya, ini adalah sebagai sumber. Itu dia merupakan sumber. Ya. Kemudian, nah ini dia adalah pengamatnya ya. Jadi yang di sini ini dia adalah pengamat. Oke. Ada pengamat satu. Nah, ini dia ya, orang ini juga pengamat. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ini dia ada pengamat. Jadi pengamatnya ada dua. Pengamat satu, pengamat dua. Nah, ini adalah ambulannya sebagai sumber. Nah, sumber ini membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang nantinya akan ditangkap berbeda nilainya oleh masing-masing pengamat tergantung kecepatan relatifnya. Nah, maka dalam hal itu terkait tentang efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara kedua, baik itu dia sumber dan pengamat gitu dia ya. Cuma yang ditinjau cuma satu aja, satu sumber satu pengamat. Kemudian yang ini juga tinjauannya berbeda. Ini kita nggak bisa langsung kerjakan dalam bentuk satu persamaan. Nah, secara umum persamaan efek Doppler adalah seperti ini. Kenapa gitu kan? Kenapa kok persamaannya bisa seperti itu? Ya. Kenapa sih persamaannya bisa seperti itu? Ini dasarnya adalah bahwa Fp per Fs sama dengan P plus minus Vp per P plus minus Vs. Nah, jadi ini dia dasarnya. Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi poinnya kita di sini ingin mencari apa? Nah, di sini kita ingin mencari Fp itu sendiri, maka Fs inilah yang dipindahkan, dikalikan bahwa yang di atas ini adalah pengamat, ya, bagian atas ini adalah P itu adalah milik pengamat ini ya. P itu adalah milik pengamat, sedangkan yang di bawah S itu adalah sumber, ya. S adalah yang miliknya sumber, Fs itu frekuensi sumber. Nah, jadi ketemulah model persamaan kayak gini. Nah, logikanya sekarang, kapan dia bernilai plus, kapan dia bernilai minus, terutamanya untuk Vp-nya. Kecepatan pengamat. Ya, nah ini bisa kita analogikan ya. Jadi P untuk pengamat, khusus untuk Vp ini ya. P adalah
pengamat. Ya. Nah, pengamat bisa kita plesetkan menjadi pacar. Ya. Keadaannya ada dua, ada mendekat, ada menjauh. Ini kan keadaannya kendaraannya apakah mendekati sumber atau menjauhi sumber pengamat itu. Nah, ini juga kalau pengamat kita plesetkan menjadi pacar, maka kemungkinannya ada dua, yaitu saat mendekat, dan saat menjauh. Nah, saat mendekat itu gimana ya? Pacar mendekat ya senang gitu kan. Udah dia plus. Jadi saat mendekat plus, saat menjauhnya gimana? Ya sedih kita, min. Nah, itu dia. P-nya adalah pengamat. Terus, nah, bagaimana? Sekarang lagi satu. Itu ya, bisa kita ginikan dengan S. S untuk sumber. Ya. Sumber, nah ini bisa kita plesetkan menjadi setan. Ya, ini juga ada dua kemungkinan. Ya, oke, ini saya bawa kesini aja ya. Saat setannya itu mendekat, dan bisa juga setannya itu dalam keadaan menjauh. Ya, oke, saat setannya mendekat ya kita takut, minus, dan saat setannya menjauh kita dalam keadaan senang. Oke, jadi kayak gitu dia. Jadi sumber itu setan, saat dia mendekat minus, saat dia menjauh plus. Itu yang bisa kita pakai. Ya. Jadi sumber, ketika sumber mendekati pengamat min, ketika sumber menjauhi plus, ketika pengamat mendekat plus, ketika pengamat menjauh min. Ini kaitannya atau kita bisa plesetkan dengan pacar dan setan. Nah, jadi kayak gitu. Rumus yang kita pakai yang mana ini? Ini yang kita pakai ya. Ini rumusnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu dia adalah untuk efek Doppler. Nah, sekarang untuk pelayangan gelombang. Nah, yang dimaksud dengan pelayangan itu adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi. Perbedaan frekuensinya nggak terlalu besar, itu kecil. Nah, pelayang bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut dengan layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi berurutan, sehingga frekuensi layangannya itu adalah tinggal dikurangkan. Harga mutlak dari frekuensi benda pertama dikurangkan dengan frekuensi benda kedua. Nah, yang namanya harga mutlak di sini ya, itu hasilnya ya pasti positif nantinya. Karena harga mutlak itu ya min 3 di harga mutlak kan ya hasilnya 3. 4 di harga mutlak kan ya tetap 4. Pokoknya hasil harga mutlak itu adalah positif. Jadi kayak gitu ya. Mungkin di matematika secara detail, nah kalian sudah pernah mempelajarinya. Oke. Nah, jadi seperti itu dia tentang layangan dan efek Doppler ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal terkait tentang efek Doppler. Kalau layangan sendiri ya, saya yakin kalian bisa untuk mengerjakannya ya, karena tinggal dikurangkan saja, diselisihkan saja. Nah, oke, kita lihat contoh soal efek Doppler. Kita lihat di sini. Oke, ini ya. Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka besar frekuensi yang didengar seseorang penumpang yang duduk di stasiun adalah. Nah, jadi dalam hal ini keadaannya ada kereta api yang bergerak sebagai sumber dan seseorang yang diam ya, seorang yang duduk gitu kan di stasiun itu adalah sebagai pengamat. Oke, kita lihat di sini ya. Maka secara umum dalam hal ini diketahui ya,
Ini dia, kereta ini adalah sumber dengan kelajuan. Ya, ini dia adalah V sumber. Itu adalah sama dengan 18 km per jam. Nah, kita ubah 18 km per jam jadiin meter per sekon. Gimana caranya? Tinggal bagi 3,6 ya, tinggal dibagi 3,6. Ini kita akan dapatkan hasilnya adalah, bagi 3,6 itu 5 meter per sekon. Nah, jadi 18 km per jam itu setara dengan 5 meter per sekon. Ini sumber sambil membunyikan fluid dengan frekuensi, itu adalah frekuensi sumber. Ya, frekuensi sumber sama dengan kita dapatkan 670 Hz, itu yang diperoleh. Nah, frekuensi sumbernya adalah 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah sekian. Oke, itu adalah V-nya. Ya. V adalah 340 meter per sekon. Maka besar frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk. Nah, kemudian V pengamatnya, VP-nya adalah sama dengan 0 karena dia diam. Ya. Yang didengar seorang penumpang yang duduk. Oke, yang duduk itu berarti yang dalam keadaan diam. VP-nya 0, pengamat itu diam. Nah, ditanya FP. Berapa sih frekuensi pengamatnya? Nah, itu yang ditanya. Oke, ini keadaannya bagaimana sih gitu kan? Nah, keadaannya kalau kita lihat keadaan sistemnya, jadi dalam hal ini keadaannya adalah sumber mendekat ya. Kereta api bergerak menuju. Oke, ini menuju berarti mendekati stasiun kan? Ya, sedangkan si penumpang ada di stasiun, berarti keadaannya adalah sumber mendekati sumber mendekati pengamat yang diam. Kalau kita pakai pendekatan tadi, sumber itu adalah setan, setan mendekat, pengamatnya diam, pacarnya diam. Oke, kalau diam udah nggak masalah positif atau negatif, tapi yang jelas sumber atau setannya mendekat gitu kan. Setan mendekat berarti min. Nah, jadi kayak gitu caranya, ingat ya. Ini keadaannya. Nah, sekarang kita jawab gitu kan. Nah, jawab itu rumusnya FP gitu kan. Frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan V, dasarnya gini kan, V plus minus VP V plus minus VP per V plus minus VS dikali FS. Nah, ini dia dasarnya. Cuma dalam hal ini yang perlu kita perhatikan itu adalah karena pengamatnya diam, berarti cukup ditulis V saja di atas ya, karena VP-nya ini udah 0 gitu ya. Ini dia 0 nih. Oke, ini dia 0. Ini dia nilainya 0. Nah, ini ya, VP-nya 0. Udah, kita cukup tulis V aja di atas per, nah, V setannya mendekat, sumber mendekat gitu kan, berarti ini min VS dikali FS. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dalam hal ini sama dengan V-nya berapa? V-nya adalah 340 per 340 dikurang 5 dikali FS-nya berapa? FS-nya adalah 670 ya, dalam satuan Hz. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, saya lanjutkan di sini berarti kita akan dapatkan dia
FP sama dengan 340 per 340 udah dikurang ya. Setelah dikurang hasilnya adalah 335 ya. 335 dikali 670. Nah ini bisa kita sederhanakan ternyata. 335 dengan 670 ini hasilnya adalah 2 ya. Ya oke, ini 2. Nah sehingga ketemulah bahwa FP nya adalah, frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah 340 kali 2 yaitu 680 Hz. Nah jadi seperti itu yang kita dapatkan. Itu adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat. Nah jadi seperti itu dia. Oke, nah jadi saya pertegas dalam contoh soal ini ya, ini caranya mengubah dari kilometer per jam jadiin meter per sekon itu adalah dengan membagi 3,6 ya, ini ya. Jadi ini ke sini itu dia adalah tinggal dibagi 3,6 ya. Karena setiap 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Berarti ini dia bagi 3,6 ketemulah 5 meter per sekon. Ya, kemudian kata kuncinya bergerak menuju stasiun, sedangkan pengamatnya duduk di stasiun. Berarti sumber mendekati pengamat dan pengamatnya duduk, berarti dia dalam keadaan diam. VP-nya adalah 0. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, itu dia untuk contoh soal yang pertama. Nah, kita lanjut jadi lagi satu contoh soal. Nah, ini dia contoh soal yang kedua. Ini kebalikannya. Oke. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 7200 Hz bergerak berlawanan arah dengan pendengar yang bergerak dengan kelajuan 25 meter per sekon. Ternyata frekuensi yang didengar adalah 6300 Hz. Jika kelajuan perambatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka kecepatan sumber bunyi. Nah, dapat dipastikan di sini ya, kalau kita lihat sumber itu frekuensinya 7200. Ini adalah frekuensi sumber. Ya, frekuensi sumbernya adalah 7200 Hz, sedangkan yang pengamatnya itu adalah mendengar sumber ini 6300 Hz. Berarti ini terjadi penurunan frekuensi. Nah, terjadi penurunan frekuensi dapat dikatakan itu dia adalah memang disebutkan di sini berlawanan arah. Berlawanan arah itu kan bisa saling mendekat, bisa saling menjauh. Karena frekuensi pengamat lebih kecil daripada frekuensi sumber, ya. Karena Fp kurang dari Fs, maka dapat dipastikan, maka sistem maka sistem bergerak menjauh. Oke, maka sistem dia di sini kalau kita lihat bergeraknya saling menjauh. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita dapatkan di sini, gitu kan? Oke, kita ini udah diketahui ada Fs ya. Bahwa Fs frekuensi sumbernya adalah sama dengan 7200 Hz ya. Kemudian dengan kelajuan V sumbernya adalah sama dengan
25 meter per sekon. Kemudian F pengamatnya ya. FP-nya adalah kita dapatkan di sini 6300 Hz dan cepat rambat bunyi di udara V-nya adalah 340 meter per sekon. Ya, itu yang diperoleh. Oke, 340 meter per sekon. Nah, dan berdasarkan analisis tadi kita dapatkan bahwa ini karena dia bergerak saling menjauh, berarti keadaannya adalah sumber menjauhi pengamat dan pengamat juga saling menjauhi sumber gitu kan. Jadi sumber menjauh, pengamat jadi sumber menjauhi pengamat yang menjauh juga gitu ya. Jadi sumber menjauhi pengamat yang menjauh. Nah, oke, sama keduanya menjauh. Setan menjauh, pacar menjauh. Berarti setan menjauh plus. Itu kan? Pacar menjauh min. Nah, kita pakai rumusnya kayak gini. Maka kecepatan sumber ya ditanya. Oke, ini saya salah menuliskan ya. Maka yang ditanya, oke ini ya, VS sama dengan. Nah, ini ternyata sebenarnya bukan VS ya yang ini ya. Ini kalau kita lihat, ini dia, ini bukan VS. Ini melainkan VP gitu ya. Ini adalah VP, kecepatan pengamat. Ya, berapa sih yang ditanyakan kecepatan sumber. Nah, ini kita bisa pakai rumus, itu adalah FP sama dengan P plus minus PP per V plus minus VS dikali Fs. Nah, Fp nya udah ada nilainya 6300. Oke, ini dia V nya adalah 340. Pacarnya menjauh. Pacar menjauh berarti min. Ya, min VP. VP nya adalah 25 per 340. Setannya menjauh plus juga ya. Setannya menjauh plus dia nilainya VS itu yang ditanya. Nah, ini dia VS dikali Fs nya berapa? 7200. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu nolnya ya, jumlah nolnya ini ada 2 nol. 0 kita sederhanakan. Nah, ini juga ada 2 nol. Oke, kita sederhanakan ya. Nah, kita akan kali silang. Ini kita dapat 63 kita kalikan dengan 340 ditambah VS sama dengan, nah ini 340 dikurang 25 itu dia adalah 315 dikali 72. Oke, saya lanjut di sini. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya, 63 dengan 72. Sama-sama kita bagi 9. Ini hasilnya adalah 9 kali 7 ya. Ini akan menghasilkan 7 dan ini akan menghasilkan 8. Oke, maka ini bentuknya akan menjadi, saya bawa ke sini, dia adalah 8 kali 7 kali 340 ya.
7 dikali 340, kemudian ditambah ya 7 dikali PS sama dengan ya 315 dikali 8. Nah, 7 kali 340 itu dia akan menghasilkan 2380. Oke, ini 2380 ya, 2380 kemudian tambah 7 PS sama dengan 315 kali 8. 315 kali 8 kita akan dapatkan 2520 ya, dan kita pindah ruaskan, maka 7 PS itu dia adalah sama dengan 2520 per kurang ya, 2520 kurang 2380. Nah, ini kita akan dapatkan 2520 dikurang 140. Oke, jadi 7 PS kita dapatkan 140. Maka PS sama dengan 140 per 7, itu kita dapatkan sebesar 20 meter per sekon. Nah, itu kita dapatkan ya, ini dia. Oke, jadi seperti itu dia terkait contoh soal yang kedua. Nah, sekian dulu video yang bisa saya berikan. Nah, nanti silakan kalian kembangkan lagi contoh soalnya. Nah, untuk pelayangan tidak saya berikan contoh soal. Jadi pelayangan bisa kalian lihat dengan menggunakan pengurangan frekuensi pertama dikurangi dengan frekuensi yang kedua. Oke, selamat belajar.